Berulah lagi tuh di podcastnya Densu. Aduh, gimana sih wakil rakyat kita yang satu ini mau dibawa kemana? Pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba dari air. Banyak cara membela yang juga bijak dan tidak dipertontonkan. Kisah drama perseteruan panas yang melibatkan musisi Ahmad Dhani dan psikolog Lita Dading nampaknya semakin berbuntut panjang. Bagaimana tidak, pasca menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Dhani lewat konferensi pers kuasa hukumnya beberapa waktu lalu, Lita Gading lagi-lagi melempar sindiran pedas ke arah suami Mulan Jameela itu. Ya, melalui unggahan video yang ia bagikan di media sosial, sang psikolog diduga menyindir keputusan Ahmad Dhani untuk tampil di acara podcast milik Denny Sumargo. Berulah lagi tuh di podcastnya Densu. Aduh, gimana sih wakil rakyat kita yang satu ini mau dibawa kemana? Hingga sampai saat ini, Lita Dading memang belum memberikan pernyataan resminya secara langsung. Namun, unggahan terbarunya itu seolah menjadi bukti bahwa sikap Lita Dading masih selaras dengan apa yang ditegaskan pihak kuasa hukumnya dalam konferensi pers 11 Juli silam. Di mana pihak Lita Dading merasa yakin pihaknya sama sekali tidak melakukan apapun dari yang dituduhkan pihak Dhani. Selain itu, pihak kuasa hukum Lita Dading pun mempertegas lagi kalau unggahan yang dibagikan sang klien bertujuan untuk edukasi semata, tanpa ada motif-motif kurang baik di belakang layar. Oleh karena itulah, Lita Dading masih teguh memegang pendirian serta enggan mengucap kata maaf terhadap pihak Dhani. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat, mau menggunakan abuse of power-nya tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus mens rea-nya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Ya, menurut saya ini agak lucu ya. Seorang yang berpendidikan tinggi, katanya S3, apalagi doktor katanya, terus katanya juga psikolog, ya. Yang kita ketahui bersama secara umum, yang namanya psikolog itu tentu prakteknya harus sangat privat. Memberikan edukasinya bukan di ruang TikTok, ya kan? Apalagi, ya, menganalisa, mendiagnosa, menyimpulkan, dan menstigmatisasi. Dengan bahasanya itu bukan edukasi tapi provokasi. Provokasi netizen untuk terus membuli anak SA. Kalau dari pihak Lita Gading itu mengatakan itu kontennya adalah edukasi, tidak punya niat untuk membuat satu provokasi atau perundungan terhadap anak yang memang harus dilindungi itu sesuai dengan Undang-Undang 35 itu, saya kira berarti tidak ada persoalan kalau seperti itu. Tinggal nanti dilihat pada saat sudah mulai diperiksa, benar dah konten itu dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau membuli, atau tujuannya bukan untuk membunuh karakter si anak. Benar gak seperti itu? Kalau itu dia bisa buktikan bukan untuk tujuan itu, saya kira ya perkaranya juga akan berhenti dengan sendirinya. Sebaliknya sama, kalau nanti ternyata dari pihak Ahmad Dhani ataupun kuasa hukum yang melaporkan itu
bisa membuktikan bahwa niat itu tadi adalah bukan edukasi, maka tentu akan proses hukum lebih lanjut. Selain mempertegas soal keyakinan tidak bersalah, dalam konferensi pers 10 Juli silam, kuasa hukum Lita Gading juga memberi tanggapan soal isi laporan Ahmad Dhani. Khususnya, perihal pasal yang disangkakan terhadap sang klien. Seperti diketahui, Ahmad Dhani melaporkan Lita atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak serta dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal itulah yang disoroti tajam oleh pihak Lita. Pasalnya, mereka merasa apa yang dilakukan Lita sama sekali tidak memenuhi unsur. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum James Tambunan? Serta bagaimanakah penjelasan kedua belah pihak soal pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dicontohkan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Nah, kalau kita bicara tentang pasal 27 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, memang di situ secara spesifik disebutkan harus melindungi anak. Disebutkan di situ, ada 4 itu ya struktur di sana. Jadi kehendak membuat undang-undang tempoh hari itu adalah jelas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Itu kehendak membuat undang-undang pertama. Tetapi kadang-kadang undang-undang itu dijadikan pasal karet. Saya sebagai praktisi hukum berpendapat ya memang mestinya kemarin diingatkan dulu, disomasi apa seperti apa, maksud dan membuat konten itu tujuannya apa, supaya jelas dan terang. Jadi saya yakin masing-masing pihak, baik dari pihak psikolognya dia merasa itu benar, dari pihak Ahmad Dhani dia merasa itu tidak boleh karena telah merundung anaknya itu ya. Jadi masing-masing kita lihat nanti. Karena ini sudah masuk dalam ranah hukum, ya kita lihat nanti apa landasannya, kepentingan apa itu konten tersebut dibuat. Kalau katakanlah konten itu dibuat dalam rangka edukasi, saya kira tidak ada masalah, cukup diperingati saja. Kalau itu konten dibuat nuansa negatif, ya itu memang akan menjadi persoalan hukum. Jadi nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Dan nanti Polri pasti akan memeriksa ahli digital, ya, ahli bahasa, pasti itu, untuk menentukan apakah tindakan tersebut ada niat jahat, mens reanya seperti apa, dikaitkan dengan actus reus atau perbuatan itu sendiri. Jadi Polri pasti sangat berhati-hati karena sering sekali pasal itu dijadikan pasal karet. Di sisi lain, Dul Jailani belum lama ini juga sudah memberikan tanggapan terkait langkah perjuangan keluarganya untuk mencari keadilan demi sang adik perempuan sematawayang. Berbeda dengan Ahmad Dhani yang cenderung vokal dan berani menyuarakan ketidaksukaannya, Dul justru menanggapinya dengan kepala yang lebih dingin. Namun bukan berarti dalam diamnya Dul tidak ikut berjuang demi sang adik. Ya, seperti itulah langkah Dul memperjuangkan sang adik. Bukan dengan suara lantang, namun dengan langkah pasti yang tidak terlihat dari pandangan mata pihak luar. Lantas seperti apa penjelasan Dul Jailani terkait hal itu? Pertama-tama banyak cara
cara membela gitu ya, banyak cara membela yang juga bijak dan tidak dipertontonkan gitu. Jadi ya kalau saya sih bisa membela tanpa perlu vokal juga bisa gitu. Saya mencoba untuk tidak geram gitu karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba menjadi air. Jadi nanti saya tetap stop lah yang dari sekolah mau gimana pun itu adalah stop. Akhirnya kita semua bervokal keras stop bullying di sekolah, di tongkrongan, dimanapun yang melampaui batas gitu. Kalau bercanda-bercanda yang masih toleransi itu ya kita cuma kalau udah yang body shaming, kekerasan, terus apalagi hina gitu ya, dia data gitu. Maksudnya sampai kapan korban ini terus penyataan kasihan. Voice-nya ya dengan kita yang sadar kalau bully itu nggak baik, alangkah baiknya dikasih contoh lah gitu. Kadang ucapan itu nggak cukup gitu ya, kadang ucapan nggak cukup gitu. Dia aku ngasih contoh, aku nggak perlu kamu depan umum, itu udah lebih cukup daripada ucapan. Jadi bagi yang sadar akan bahwa bullying itu nggak bagus, marilah kita kasih contoh yang benar gitu. Nggak lewat ucapan doang, tapi lewat tindakan juga gitu. Dan jadi pelindung juga keren loh. Maksudnya tukang bully itu kadang menganggap mereka keren gitu. Padahal kalau di sekolah tuh lebih keren jadi pelindung orang yang dibully gitu. Walaupun aku juga berharap nggak ada yang dibully. Terlepas dari sikap Dul dalam menanggapi, perkara laporan Ahmad Dhani sebenarnya masih menyisakan beragam teka-teki yang mirisnya memancing perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah terkait alasan Dhani melaporkan Lita, di mana Dhani merasa hak sang putri sudah dilanggar oleh Lita yang diduga memajang potret dan nama Esa dalam salah satu konten media sosialnya. Hal itulah yang kini menuai silang pendapat. Di satu sisi, ada yang merasa itu adalah pelanggaran. Namun di lain sisi, tidak sedikit pula yang membantah anggapan itu, karena dalam unggahan tersebut, Lita disebut-sebut tidak menyertakan tuduhan. Lantas seperti apa pandangan hukum Jens Tambunan terkait hal tersebut? Kita lihat dulu mensreanya, niatannya apa sih? Apakah ada caption di situ menampilkan foto anak itu untuk mendiskreditkan sehingga nanti akan menimbulkan kerugian sehingga hak anak-anak itu tidak terlindungi? Kita akan lihat itu nanti. Tinggal nanti Polri, penyidik dalam hal ini membuktikan apa niatannya untuk membuat itu. Itu dalam rangka apa? Kita kan orang luar hanya melihat saja ini. Kita positif saja. Nah, apakah itu boleh dihukum? Nanti kita lihat sejauh mana perbuatan itu, niatannya apa, tujuannya apa, dalam rangka apa, kan nanti akan terang. Itu nanti pasti akan dikuatkan dengan pendapat ahli. Apalagi ini ya informasi dan transaksi elektronik ini kan harus ada upaya mediasi juga nanti seperti apa. Saya kira tidak tertutup kemungkinan juga mereka ya saling berdamai sepanjang mereka duduk bersama. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu
didapat dari akun-akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya itu justru kontraproduktif perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip dan berita fitnah, dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi. Ya, menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Tidak di-blur, karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang di-upload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Inti Seller, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Jadi jangan ada tendensius. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.